Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur. Saya itu udah diem loh ya. Fitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Seumur hidup saya, Pak, sekarang ini 55 tahun saya tidak pernah menemukan manusia yang mempunyai ilmu ikhlas tertinggi di dunia ini, kecuali Bapak. Yang paling sulit kita dalami yaitu adalah ilmu ikhlas. Tapi Bapak mempunyai ikhlas tiada banding, tiada tanding siapapun juga. Memang Pak, Bapak dipitnah diam, dicaci maki diam. Tapi kami masyarakat yang mencintai, yang sangat geram kepada manusia-manusia munafik seperti itu. Tapi apa daya, kami hanya bisa mengomentari, tapi tidak bisa bertindak. Semoga Allah memanjangkan umur Bapak beserta membahagiakan keluarga Bapak. Mantan Presiden Joko Widodo membantah tudingan politisi PDIP Deddy Yefri Sitorus yang mengatakan bahwa pada bulan Desember yang lalu Presiden Joko Widodo mengirim utusan ke PDIP untuk menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah agar dirinya tidak dipecat dari kader PDI Perjuangan. Dan yang kedua adalah agar Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipecat dari jabatannya sebagai Sekjen. Jokowi tentu saja membantah tudingan itu dan justru menantang balik Deddy Yefri untuk menyebutkan siapa nama utusan yang dimaksud jika memang benar itu ada. Bahkan beliau secara tegas mengatakan bahwa kalau selama ini beliau hanya diam dan terus difitnah seperti ini, maka beliau mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Dan seperti apakah kiranya batas kesabaran seorang Joko Widodo? Apakah salah satunya adalah dengan ditersangkakannya Hasto Kristianto itu? Dan barangkali ada kader-kader PDIP lain yang akan menjadi target berikutnya. Deddy menyebut bahwa ada 9 politisi PDIP yang akan dijadikan tersangka. Itu menurut pengakuan Deddy berdasarkan apa yang dia sebut ada utusan yang datang ke PDIP. Menurut teman-teman, kira-kira pernyataan siapakah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Apakah pernyataan Deddy, politisi PDIP yang mengatakan bahwa benar ada utusan yang datang ke PDIP dan meminta agar Jokowi tidak dipecat sebagai kader PDIP, ataukah justru pernyataan Jokowi yang mengatakan tidak benar ada utusan yang dikirim ke PDIP? Nah, tentu saja ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk kita diskusikan. Komen di kolom komentar. Astagfirullah. Ini polanya sama ya, yang dibangun antara Hasto dengan Deddy Sitorus ya. Kemudian ada lagi namanya Koni ya. Polanya sama. Ada yang datang kemudian memerintahkan jangan sampai memecat Jokowi, kemudian jangan kalau bisa Hasto dipecat, dan nanti ada ancaman ada 9 kader PDIP yang akan masuk penjara. Orangnya siapa? Diungkapkan aja. Ini kalau kayak gitu kan bisa aja kayak ngarang gitu. Nih bikin karangan bebas itu. Siapa orangnya? Ungkapin aja siapa orang yang kayak gitu. Jadi kan misalnya gini loh. Orang-orang gerakan, orang-orang partai ini udah biasa sih bikin yang namanya intelijen dan kontra intelijen. Jadi gini loh. Misalnya saya ingin membuat supaya nama saya ini terkenal, kemudian ada orang yang pura-pura benci, ada yang pura-pura mendukung ya kan. Dan nanti ada orang yang pura-pura benci saya, kemudian marah-marahin saya, gini, nanti ada yang mendukung, ya kan? Itu udah biasa dilakukan. Jadi seolah dibikin apa namanya? Seolah nanti nih ada yang datang nih utusan Jokowi, padahal tidak terkonfirmasi siapa orangnya, ya kan? Jadi apakah benar orangnya suruhan Jokowi?
bisa dikonfirmasi apa tidak, bisa nggak dibuktikan secara hukum, kan gitu toh. Ini kalau hanya pasti, kalau saya kan bisa juga ngomong, ini saya alhamdulillah kemarin didatangi oleh Pak Jokowi karena saya mendukung Pak Jokowi sebagai fansnya yang luar biasa. Tapi saya nggak mau ngasih tahu sama orang lain. Pak Jokowi datang ke rumah saya langsung dan memberikan apresiasi kepada saya karena saya mendukung Pak Jokowi. Kemudian setelah itu ada lagi datang utusannya Mas Gibran, karena saya juga udah mulai mendukung Mas Gibran karena mungkin Mas Gibran senang. Ada yang datang ke kantor saya utusannya Mas Gibran, kemudian mengucapkan apresiasi dan memberikan semangat supaya tetap usahanya tetap lancar dan sukses. Setelah itu kemudian datang lagi ada utusan khusus dari Pak Presiden Prabowo, ya kan. Utusan khusus Pak Prabowo ini mengucapkan terima kasih kepada saya karena sebelumnya saya nggak dukung Pak Prabowo, saya dukung Ganjar dan Mahfud, tapi sekarang saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, dan tidak pernah mencaci maki dan tidak pernah merendahkan, tidak pernah bahkan mendukung program-program Pak Presiden Prabowo walaupun ada kritik-kritiknya. Jadi kalau FYP video saya ini kalau memuja-muja Jokowi FYP, kalau seandainya tidak ada pujian ya nggak ada FYP. Kalau saya mengkritik, jadi ada video saya itu ada video kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, itu nggak FYP. Tapi kalau memuji-muji itu FYP. Jadi Pak Presiden Prabowo datang kepada saya. Nah, kan bisa aja saya ngarang-ngarang seperti itu toh. Kan nggak ada bukti. Ya toh? Kan saya bisa ngarang Pak Jokowi sama tim utusan Pak Jokowi datang ke rumah saya, datang ke kantor saya, Pak Prabowo datang ke kantor saya, utusannya Gibran datang ke kantor saya. Bisa ngarang kayak gitu. Semua orang bisa ngarang-ngarang kayak gitu. Dan apalagi ini kan berbasis tuduhan, ya kan. Ini udah menuduh dan itu ada nuansa fitnahnya itu. Nah, mestinya ini juga harus dibuka dan masukkan aja ke ranah hukum. Kalau memang itu terbukti ternyata kayak gitu dan memang ada Pak Jokowi menyuruh dia, itu ada buktinya, videonya atau pertemuannya, itu silakan dibuka gitu loh. Kalau kayak gitu, kalau kayak gini aja hanya sekedar omong-omong ini, ya ini yang namanya omon-omon. Betul kata Pak Prabowo, itu hanya omon-omon doang dan masyarakat menjadi dipropaganda, masyarakat diadu domba. Masyarakat jangan mau yang kayak gini-gini nih. Jangan percaya, karena ini hanya omongan saja. Jangan percaya, jangan sekali percaya. Kecuali ini dibawa ke ranah hukum dan itu terbukti inkrah, baru kalau memang terjadi baru kita dukung orang-orang seperti ini. Tapi kalau seandainya hanya omong-omong begini doang, akhirnya membuat masyarakat terbelah. Wah, ternyata Jokowi yang nyuruh itu. Ternyata, padahal kan kita nggak tahu kebenarannya apa gitu. Parah. Pak Jokowi terlalu banyak diam, makanya banyak orang yang kurang ajar, Pak. Ya, Bapak masih punya kuasa aja mereka pada kurang ajar, apalagi Bapak sudah purna tugas. Saya bingung juga nih sama Deddy Sitorus. Ded, lu nih nggak laku, Ded. Ya, kinerja lu saat 2019 tuh apa sih, Ded? Lo nih, udahlah, kita nih yang di jalanan, kita nih yang di lapangan, kita berjuang buat kemenangan Pak Jokowi. Lo nih cuma karena kader aja, ya. Sekarang lo udah nggak laku, lo koar-koar, lo tau nggak? Aduh, memang lo tuh bodoh, Ded. Bodoh. Kalau lu pinter, lu bicara sebutin nama, lu bicara pakai bukti, itu bener. Kalau lu bicara kasih bebayang begini kan, waduh, untung aja beliau ini Joko Widodo. Coba kalau beliau ini tambah Joko Widodo Manuhutu, selesai hidup lu, Ded. Ya. Deddy Sitorus dengar nggak? Ya, nanti lu udah makan cadong di dalam, makan nasi di penjara. Bener-bener deh. Kalau ngomong semua, buka semua, begitu. Jangan bicara seakan-akan Pak Jokowi ini
perusak demokrasi, ya. Jangan. Sudah ulang-ulang saya kasih ingat buat kalian. Kalian ngomong dong soal Romy Soekarno melenggang sampai ke Senayan. Ada nggak yang tatanan yang dirusakin? Hah? Jangan kalian bikin seakan-akan semua orang ini salah lalu kalian ini yang paling benar. Deddy Sitorus benar loh. Untung aja beliau ini Joko Widodo. Kalau beliau ini Joko Widodo Manuhutu, kelar hidup lo. Bener. Gak bisa. Lu nih bodoh. Aduh, jadi emosi deh pagi-pagi bulan puasa. Bilang ini segala macam lah. Kalau buka video lu, kesaksian lu, paparan lu, semua ini nggak jelas, ya. Tapi gue bingung, orang kayak lu nih kok dipakai ya? Ya, gerbong lu ini demennya pakai yang kayak begini-begini. Buka-bukaan. Pak Jokowi bilang kan, sebutin namanya dong. Siapa? Sebutin nama. Jangan kasih bebayang begini. Kasih orang tebak-tebak buah manggis. Dari zaman Hasto kemarin mau ditangkap, itu bilang katanya Hasto ada pegang buktinya Pak Jokowi, ada video, ada ini. Turunin buktinya. Turunin supaya kalau memang Pak Jokowi harus diadili. Hukum ini kan adalah Tuhan. Hukum ini yang paling tertinggi. Nggak ada yang bisa kalahkan hukum. Kalau memang itu sebuah kebenaran, lu tunjukin sebuah kebenaran. Jangan lu kasih kisi-kisi yang nggak jelas kayak begini. Lu kader, lu nih orang berpendidikan. Kalau lu paham kenapa harus berpendidikan tinggi, berarti lu bisa mengedukasi orang dengan informasi yang benar. Jangan lu sampaikan kayak begini, lu giring-giring opini. Aduh, ampun deh. Pak Jokowi terlalu baik sih, Bapak. Saya sebagai pendukung Bapak nih kadang-kadang ngeliat orang maki-maki Bapak, hujat-hujat Bapak, maki sampai udah nggak ada wasit lagi, Pak. Saya kalau lihat mereka maki-maki Bapak, saya pengen kofrol ke belakang, Pak, pengen salto ke belakang. Bener. Saya juga bingung, manusia-manusia ini mereka diajarin apa sama orang tuanya mereka. Mereka di bangku pendidikan, mereka dapat dididik apa sebenarnya mereka ini. Ya. Ini lambang negara kok bisa dihina-hina, dimaki-maki sampai udah. Kalian nanti baru kalian bilang jaga NKRI, cinta NKRI. Presiden sendiri aja kalian kata-katain kayak begini. Coba kalau Pak Jokowi ini nih sekali lagi saya kasih tahu ya. Kalau Pak Jokowi Dodo ini pakai Famanuhutu, tuang ngalah kalian selesai semua. Selesai. Untung aja bukan darah Patimura Pak Jokowi ini. Coba kalau darah Patimura selesai. Penjarain semua kalian ini. Nggak ada urusan. Mau siapa ke, mau siapa. Saat lambang negara dihina, tangkap, penjarain. Bukan tidak boleh mengkritisi. Kalau kalian mau mengkritisi dengan bukti. Kalian mengkritik tidak punya bukti, itu namanya fitnah. Ya. Tangkap aja, Pak, lawan aja. Ini Deddy Sitorus kalau dia bicara tidak ada bukti, suruh dia, tangkap dia biar dia sampaikan bukti di kantor polisi. Ya. Dia bicara ada seseorang, aduh. Pengen gue tempeleng aja nih Deddy Sitorus nih. Ya, tempeleng aja, Pak. Nggak boleh begitu. Tangkap aja, Pak. Lapor aja. Lapor aja, Pak, sekali-sekali. Ya, supaya paham. Rocky Gerung kan udah ditangkap tuh, Pak.
gara-gara menghina Pak Prabowo. Bapak lapor aja ini Deddy Sitorus ini, anak ini nih, anak yang tidak berguna ini. Bicara segala macam omongan dia lah. Bicara segala macam. Coba sekali-sekali apa ya namanya, BPK atau KPK tuh, coba sekali-sekali tracking dong Deddy Sitorus ini. Siapa tahu boleh dong. Jangan bicara seakan-akan lu malaikat, Deddy. Dasar iblis. Mau bicara apa lagi ya bulan puasa ini? Udah, Pak, bingung. Cukup, Pak. Udah cukup, Pak. Jangan tunggu deh nanti habis buka puasa ya. Ya, jam 7 jam 8 gitu. Puasa. Baru kita bikin VT lagi. Siapapun yang ada video-video beredar di TikTok yang tidak benar, kita lawan. Gak usah takut. Selagi itu sebuah kebenaran yang kita minta bukti. Fakta yang kalian bicara tuh mana? Kita minta sama mereka, kan nggak salah juga. Makanya saya bikin video ini. Saya minta Deddy Sitorus lu bicara, kasih bukti, ya kasih bukti. Siapa itu yang diutus, yang bilang Pak Jokowi nggak boleh keluar dari PDIP, Hasto harus keluar, mana bukti? Yang lu bicara ini. Ya, itu aja lah. Tuhan Yesus berkati Pak Jokowi dan keluarga. Tuhan Yesus berkati Pak Prabowo dan keluarga. Tuhan Yesus berkati Mas Gibran dan keluarga. Yang suka teriak-teriak, kritik-kritik tanpa bukti, biar iblis berkati mereka. Ya, selamat pagi dari Belgia. Belakang gondang dia. Oke?